Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali bersama saya Bang Panggih ya. Siang hari ini saya akan menceritakan sedikit tentang pendiri dinasti Mangkunegaran yang menggetarkan 3 kekuatan besar di Pulau Jawa. Sebelum kita lanjutkan, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beberapa kenikmatan, yaitu nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat takwa, sehingga kita masih bisa berjumpa bertemu kembali bersama saya Bang Panggih. Dan selanjutnya saya minta maaf terlebih dahulu bila nanti ada kata-kata atau penerapan kata yang kurang pas, kurang berkenan di hati saudara semuanya. Saya Bang Panggih, manusia biasa, tidak luput dari dosa, meminta maaf yang sebesar-besarnya. Oh ya guys, sebelum kita lanjutkan, tolong bantu dukungannya dan supportnya dengan cara like, komen, dan subscribe, supaya Bang Panggih semakin mengudara, semakin semangat untuk menyajikan video-video terbaru ke depannya. Oke, mari kita tonton gimana cerita Bang Panggih selanjutnya. Salam. Sejak remaja, Raden Mas Sahid sudah memilih jalan hidup sebagai pejuang, dan pada umur 15 tahun dia bertekad turut melawan VOC dalam geger Pacinan. Berawal dari pertempuran yang dipicu oleh pembantaian orang-orang Tionghoa di Batavia pada tahun 1740, dia menjadi pendiri sekaligus raja pertama dinasti Mangkunegaran, meskipun itu bukan cita-cita awal dari perjuangannya. Raden Mas Sahid namanya Pangeran Sambernyawa, putra sulung Kanjeng Pangeran Arya Mangkunegoro dan Raden Ayu Wulan. Ini lahir pada tahun 1725, 7 April. Pada umur 3 tahun dia sudah ditinggal kedua orang tuanya. Ayahnya Arya Mangkunegaran yang disebut-sebut sebagai pewaris tahta kerajaan Mataram, namun karena sikap kerasnya menantang VOC, Arya Mangkunegaran diasingkan ke Tanjung Harapan, yaitu Afrika Selatan pada tahun 1728. Tak lama kemudian istrinya meninggal dunia. Sejak itu Raden Mas Sahid terlunta-lunta di lingkungan Keraton Kartasura, meski yang Raja Pakubuwono II adalah pamannya sendiri. Tak seperti anak bangsawan pada umumnya, sejak kecil Raden Mas Sahid terbiasa bermain dengan abdi dalem rakyat kecil. Tidak jarang ia tidur di kandang kuda, karena memang situasi dibuat demikian oleh Patih Danurejo. Pertempuran yang berpangkal di Batavia ini merembet ke Semarang hingga ke Kartasura pada tahun 1741 sampai 1742. Ribuan orang Jawa pun turut bergabung dengan orang-orang Tionghoa. Pertempuran yang berpangkal di Batavia ini merembet ke Semarang hingga ke Kartasura pada tahun 1741 sampai dengan 1742. Ribuan orang Jawa pun turut bergabung dengan orang-orang Tionghoa. Selain bersifat anti VOC, Refleks mengemukakan perang tersebut juga bersifat anti Pakubuwono II, sebab Pakubuwono II yang semula ikut menyerang VOC dicurigai berbalik mendukung VOC. Keraton Kartasura pun diserbu pada tahun 1742, sehingga Pakubuwono II menyelamatkan diri ke Ponorogo. Berkat pertolongan bersyarat
dari VOC dan Cokroningrat keempat, Pakubuwono bisa merebut kembali Kartasura yang hancur. Geger Pacinan akhirnya mereda setelah pimpinannya Raden Mas Garendi atau Sunan Kuning, cucu Amangkurat yang ketiga yang dibuang. Namun masih ada beberapa tokoh kunci yang belum tertunduk, termasuk Mas Sahid. Sementara itu, Pakubuwono II memilih mendirikan istana baru di Desa Sala, Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Bangunan baru ini selesai pada tahun 1745 dan kepindahannya resmi pada Februari 1746. Meski sudah menempati istana baru, Pakubuwono II masih saja galau, sebab Raden Mas Sahid dan sejumlah pangeran lainnya masih terus bergerilya. Pakubuwono pun membuat sayembara berhadiah 3.000 cacah tanah di Sukowati alias Sragen untuk menyingkirkan Raden Mas Sahid dan pasukannya. Pangeran Arya Mangkubumi yang mengemban tugas itu, meski dia sebelumnya tak berpihak pada Kartasura saat geger Pacinan, meskipun Mangkubumi berhasil, para penasihat Pakubuwono II menasihati agar tidak memenuhi janji yang telah dibuatnya. Pangeran Mangkubumi akhirnya meninggalkan Pakubuwono II dan bersekutu dengan Raden Mas Sahid. Menurut Reflek, kepergian Mangkubumi karena kecewa pada Pakubuwono II yang terpaksa menyewakan daerah kekuasaannya di pesisir Jawa pada VOC dengan tarif murah tanpa konsultasi kepada dirinya dan pembesar-pembesar keraton lainnya. Pada penghujung 1749, Pakubuwono II yang jatuh sakit menyerahkan kedaulatan kerajaan kepada VOC yang berujung pada pengangkatan sang putra mahkota sebagai Pakubuwono III pada 15 Desember 1749. Namun sebelum penobatan Pakubuwono III terlaksana pada 12 Desember 1749, Mangkubumi diangkat sebagai raja oleh pengikutnya di markasnya di Mataram. Mangkubumi pun juga menggunakan gelar Susuhunan Pakubuwono. Tak lama kemudian Raden Mas Sahid diangkat sebagai patihnya. Sejak itu pertempuran antara Mataram dan Surakarta semakin sengit pada tahun 1750 sampai dengan 1752. VOC dapat mempertahankan Pakubuwono III, tapi tak mampu menundukkan kerajaan lawannya. Begitu juga sebaliknya, meskipun meraih banyak kemenangan, Mataram tak mampu untuk menyingkirkan Pakubuwono III dari Surakarta. Kebuntuan itu berlanjut sampai 1752 hingga terjadi perpecahan antara Mangkubumi dan Mas Sahid karena perbedaan versi. VOC tak mau menyia-nyiakan kesempatan itu yang ujung-ujungnya kita kenal dengan adanya Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755. Dalam perjanjian itu, VOC memberikan separuh bagian kerajaan Surakarta kepada Mangkubumi dan mengakui gelar barunya Sultan Hamengkubuwono ke-1. Namun sejak itu perang belum berakhir. Raden Mas Sahid belum menyerah. Kini dia sendirian untuk menghadapi 3 kekuatan besar, yaitu VOC, Pakubuwono III, dan Hamengkubuwono ke-1.
Tapi Raden Mas Sahid masih cukup kuat untuk menyerang. Bahkan pada Februari 1756, Raden Mas Sahid dan pasukannya hampir berhasil membakar istana baru Hamengkubuwono ke-1 di Jogja. Oh ya guys, cukup sekian aja ya cerita-cerita pendek dari saya. Bila ada kata-kata atau penerapan kata yang kurang pas, kurang berkenan di hati saudara semuanya, saya Bang Panggih manusia biasa, tidak luput dari dosa, meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, salam santun, salam seduluran, serta salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.